Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Nurul Huda, peserta Latsar CPNS tahun 2022 di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau kerap dipanggil Basarnas, Angkatan 2, Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tugas video monolog tentang aku, Smart ASN, dan instansiku. Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama Basarnas diawali dengan adanya penyebutan Black Area bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Adanya organisasi SAR akan memberikan rasa aman dalam penerbangan dan pelayaran. Sejalan dengan perkembangan moda transportasi serta kemajuan iptek di bidang transportasi, maka mobilitas manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam lingkup nasional maupun internasional mempunyai risiko yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang menimpa pengguna jasa transportasi darat, laut, dan udara. Penerbangan dan pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia membutuhkan jaminan tersedianya penyelenggaraan SAR apabila mengalami musibah di wilayah Indonesia. Tanpa adanya hal itu, maka Indonesia akan dikategorikan sebagai Black Area untuk penerbangan dan pelayaran. Status Black Area dapat berpengaruh negatif dalam hubungan ekonomi dan politik Indonesia secara internasional. Terkait dengan masalah tersebut, Badan SAR Nasional sebagai instansi resmi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang SAR ikut mempunyai andil yang besar dalam menjaga citra Indonesia sebagai daerah yang aman untuk penerbangan dan pelayaran. Dengan citra yang baik tersebut, diharapkan arus transportasi akan dapat berjalan dengan lancar dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 hingga 2024 ialah terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ada 2 poin. Yang pertama, menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional dalam memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Yang kedua, menguatkan sistem penjagaan dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi dan pertolongan, serta memperkuat kerangka regulasi dan kelembagaan. Nilai-nilai organisasi Basarnas dikenal dengan sebutan PSM, profesional, sinergi, dan militan, yang mana ini menjadi sebuah kebanggaan bagi insan Basarnas. Basarnas dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang mana membawakan Inspektorat, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan,
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, serta Pusat Data dan Informasi. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selain membawakan yang telah disebutkan sebelumnya, ia juga membawakan 22 kantor pencarian dan pertolongan kelas A, 21 kantor pencarian dan pertolongan kelas B, serta 1 balai pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, tugas jabatan rescuer pemula atau pelaksana meliputi 38 butir kegiatan, yaitu menginventarisasi potensi SAR, menyiapkan dokumen dan melaksanakan serah terima siaga SAR rutin, melaksanakan siaga SAR rutin, melakukan pengecekan peralatan SAR, melaksanakan siaga SAR khusus, menyiapkan peralatan SAR air, menyiapkan peralatan vertical high risk rescue, melakukan penyiapan peralatan ekstrikasi, melakukan penyiapan peralatan evakuasi, melakukan penyiapan rapid land SAR, melakukan pemeliharaan peralatan SAR air berupa alat bantu apung dan marka, melakukan latihan fisik, mengikuti tes fisik, melakukan keterampilan SAR teori sebagai peserta, melakukan keterampilan SAR praktek atau aplikasi sebagai peserta, melaksanakan latihan kering sebagai pelaku, melaksanakan latihan basah atau manuver sebagai pelaku, menerima dan mencatat berita musibah atau bencana, mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR, menyiapkan perlengkapan perorangan, menyiapkan perlengkapan beregu, melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah penerbangan, melaksanakan tindakan awal operasi SAR musibah pelayaran, melaksanakan tindak awal operasi SAR pada bencana, melaksanakan tindak awal operasi SAR musibah lainnya, mengikuti briefing dalam rangka persiapan pelaksanaan operasi SAR, melaksanakan pencarian meliputi briefing dan pembagian tugas anggota menerima penugasan, melaksanakan pencarian secara visual di daerah pencarian, memasang penanda atau marker, melaksanakan pertolongan pertama dan penyelamatan saat penemuan korban sebagai pemeriksa keadaan korban, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan saat penemuan korban sebagai pemberi bantuan logistik, melakukan pertolongan dan penyelamatan saat penemuan korban sebagai pengirim peralatan yang dibutuhkan, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan saat penemuan korban sebagai pemasang tanda atau marker posisi ditemukannya korban, melaksanakan evakuasi korban sebagai penyiap peralatan evakuasi, melaksanakan evakuasi korban sebagai pelaksana pengangkatan atau penurunan korban, melaksanakan evakuasi korban sebagai pembuat akses peralatan evakuasi, melakukan evakuasi korban sebagai penyiap pelaksanaan evakuasi ke posko SAR, dan terakhir, melaksanakan dokumentasi operasi SAR sebagai penyiap peralatan dokumentasi. Jenis layanan yang diberikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berupa layanan jasa, terkhususnya jasa pencarian dan pertolongan, yaitu segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang dilakukan terhadap kecelakaan kapal dan pesawat, kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap darurat, serta kondisi membahayakan manusia. Dan standar utama yang harus dicapai yaitu Quick Response Search and Rescue, di mana kami dituntut untuk bisa merespon secepat mungkin pengaduan dari masyarakat atau operasi yang akan dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 25 menit setelah diterimanya informasi.
Hal itu dilakukan agar terwujudnya pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif. Selain itu, kami juga terus berusaha untuk berkembang dan berinovasi, apalagi dengan banyaknya teknologi-teknologi terkini, yang mana diharapkan dapat membantu mempermudah dan memperlancar kegiatan operasi SAR. Terima kasih telah menyimak dan menonton video kali ini. Semangat Quick Response SAR, Afignam Jagat Semagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.